Kita balik lagi di video selanjutnya ya, di bagian ketiga untuk pembuatan portofolio yang e-commerce ya, untuk e-commerce. Dan kita akan pakai website dari nokta.com, ini nocta.com ya, karena sesuai request dari temen ya, untuk membuat sebuah portofolio yang kurang lebih mirip seperti ini. Oke. Nah, kita bisa lanjutannya kita akan membuat dua bagian ini ya. Misalkan dua gambar, sisi kanan dan sisi kiri. Kemudian saya rasa di bagian ini juga kurang lebih sama ya yang sudah kita buat. Jadi saya akan skip, lalu kita akan buat ini ya, bagian-bagian produk seperti ini. Oke. Jadi kita bisa langsung mulai, kita coba. Yang sudah kita buat di video sebelumnya seperti ini ya. Kita sudah buat navigasinya sudah fix. Lalu bagian hero ini kita bisa scroll ya, sticky scroll, dan juga ini sama seperti ini. Kalau kita lihat di sini ya, di prototipenya seperti ini. Jadi sudah mirip ya sama website referensi kita seperti ini. Oke, kurang lebihnya. Nanti kalau bagian button atau apapun yang ingin diedit, bisa diedit ya, nggak perlu mirip seperti ini, nggak apa-apa. Oke. Jadi kita bisa langsung aja kita lanjutkan ya. Ini di halaman home kita coba besarkan ya, kurang lebih size-nya yang sama. Ini height-nya 818, ini 853 ya. Jadi height-nya kurang lebih 800 seperti itu ya, kurang lebihnya 800 sampai 850. Jadi kita bisa besarin sedikit. Oke. Ini kita coba duplikat aja ya, Ctrl D. Lalu saya untuk ini aja ya, untuk guideline aja, ininya untuk gedein frame-nya ya. Jadi kalau kita bisa scroll ini, nah kita coba buat di sekitaran sini ya. Oke, kita delete. Nah, kenapa kok saya coba buat ukurannya kurang lebih sama ya? Kalau kita sudah gedein ini di frame-nya ya, frame home-nya ini kita gedein, lalu ada yang kurang nanti akan seperti ini ya. Nah, ada yang bagian atas itu nempel seperti itu, jadi kita perlu seperti menutupi ini ya, bagian atas ini, makanya saya samakan ini ukurannya ya, kayak gitu, jadi fungsinya itu. Oke, coba langsung aja kita buat ya, tadi seperti ini. Jadi ada dua gambar ya. Nah, kita bisa lihat di sini di home ini lebarnya 1440 ya. Jadi kita bisa copy width-nya. Nanti kita bisa pakai pembagian ya, matematika di width-nya seperti itu. Nanti akan saya contohkan. Oke. Jadi kita coba buat rectangle dulu ya. Ketik R untuk rectangle seperti ini. Lalu kita bisa terserah ya width-nya berapa. Oke. Ini kita buat seperti ini, lalu di bagian width-nya kita paste ya, 1440, lalu kita seperti ini.
untuk pembagian ya. Karena kita akan membagi gambar itu menjadi dua ya. Jadi 1440 slash 2 seperti ini. Jadi langsung otomatis seperti ini ya, kayak gitu. Kita bisa duplikat ini dengan pencet Ctrl D atau Command D kalau pakai Mac ya. Lalu kita bisa buat ini di sebelahnya, kita coba ganti warnanya supaya nggak bingung ya. Oke, seperti ini. Lalu kita bisa buat untuk ini ya, rectangle yang pertama di fill ini kita bisa tambahkan ini ya, tambahkan warna. Lalu di warna kedua ini saya akan menggunakan image ya, seperti ini. Oke, kita bisa pilih upload dari komputer atau kita bisa pakai ini ya. Kalau saya preferensinya pluginnya namanya Photos by Freepik. Oke. Lalu kita bisa cari gambar, misalkan di sini ya, jaket atau sports jacket ya, misalkan. Nah, kita cek dulu apakah ada gambar yang cocok. Oke, nggak harus sama ya, tapi nanti kita bisa rubah. Nah ini ya contoh, misalkan saya ambil ini. Oke, kita tunggu. Di sini sebentar, masih loading. Nah, sudah ya, ini muncul di gambar pertama ya, seperti ini. Oke, sebentar. Nah ini kenapa kok kurang terang ya, karena ini opacity-nya 20% ya, kita buat 100% seperti ini. Oke, kita bisa edit juga kalau misalkan mau ditambahkan untuk ini ya, misalkan overlay lain, misalkan warna hitam, lalu kita buat opacity-nya 30 ya untuk overlay misalkan. Tapi karena kita nggak perlu, jadi kita bisa hapus saja. Oke. Jadi yang satunya juga sama seperti ini, atau kita bisa sama aja ya, kita buat ini, lalu warna kedua kita rubah sebagai image. Oke, pastikan kotak tadi kita pilih ya, kita select seperti ini, lalu kita coba cari gambar lain, misalkan warna apa ya. Nah, ini aja ya, nggak apa-apa, contoh. Misalkan. Jadi nanti kalau semisal saat teman-teman ngikutin video ini bisa sambil dirubah ya, gambar-gambarnya nggak harus sama, atau fields-nya juga boleh dirubah-rubah ya sesuai keinginan, seperti itu. Oke. Lalu kita rubah lagi ini 100% ya opacity-nya kayak gini. Oke. Kita close sudah. Lalu kita bisa buat ini ya, kita select dua gambar ini, lalu kita auto layout, misalkan Shift A ya, pencet Shift A. Ini di frame 5, kalau mau dikasih nama juga boleh diganti ya. Ini saya rubah 0 semuanya. Oke. Ya, saya rasa sudah. Lalu kita buat ini di prototype ya, sama seperti ini scroll with parent-nya kita rubah jadi sticky ya, karena kalau kita lihat di websitenya ini juga sama ya, jadi menempel
ketika di scroll. Oke, jadi kita sudah buat, lalu kita coba ya di sini apakah ada. Ya, sudah ini. Oke, seperti ini, tapi kita ini ya lupa belum buat untuk prototype supaya kalau di scroll nempel juga ya, sama. Oke, kita coba rubah dulu sebentar ya, sama caranya, tinggal dipilih aja frame-nya, lalu scroll with parent ini kita rubah sticky ya, sticky, lalu kalau kita coba, nah seperti ini ya. Oke, sudah kita buat sama ya. Lalu apa, ada ini button, bukan button ya, teks ini. Ya, kalau kita pencet, jadi ini teks yang akan bawa ke halaman lain ya, seperti ini. Oke, jadi kita bisa buat dulu teksnya, nggak apa-apa ya. Kita buat teks di sini, cukup pencet T ya, T untuk teksnya. Oke, lalu kita ini kita bisa remove dulu ya auto layoutnya yang di frame ini. Kita klik kanan di bagian framenya, kita remove auto layout ini ya, remove auto layout, lalu kita frame 5-nya ini karena akan berubah jadi frame ya. Tadi kalau kita remove layout, jadi kita ungroup dulu. Oke, jadi masih sama ya, dua gambar seperti yang pertama. Kita bisa tambahkan teks dulu ya, misalkan di bagian sini, misalkan kita kasih nama menswear ya, misalkan atau apa ya, men's jacket ya, misalkan kita bisa rubah, misalkan men's jacket. Di bagian desain kita bisa select ya, Ctrl A, lalu kita bisa pilih terlalu kecil ya, kita sesuaikan nanti gambarnya. Oke, nggak apa-apa, kita pakai button SM text ya, yang kita sudah buat seperti ini misalkan. Lalu kita bisa select ini, kita Ctrl U atau Command U ya, misalkan seperti ini, atau kita bisa pakai button aja ya supaya lebih jelas ya. Kita panggil aja di sini di assets, lalu kita panggil main button yang sudah kita buat ya. Contoh, kita insert di sini, kita coba ya, kita bandingkan. Kayaknya lebih bagus pakai button ya. Kita delete aja, kita nggak harus nggak harus samakan persis seperti yang ada ya, nggak apa-apa. Oke, misal ini di sini, lalu buttonnya kita rubah teksnya jadi men's outwear ya, misalkan. Contoh. Oke, kita sudah buat di sini. Lalu kalau kita masuk ke file ya, di gambar ini rectangle 1 atau gambar yang pertama ini, kita bisa select dua ini ya, pakai shift, diklik dua-dua, lalu kita auto layout, shift A. Oke, kalau kita cek,
Nah, di sini ya sudah ada gambarnya, sudah masuk. Kita bisa coba kita rubah padding semuanya jadi 0. Oke, 0 ya. Misalkan lalu kita bisa atur dulu ya seperti ini supaya pas. Nanti sebetulnya kita bisa saat buat ini ya. Oke, jadi kalau kita cek di sini, sebentar. Nah, ini frame-nya nggak masuk ya. Kita coba masukin dulu tadi, lupa di frame 5 ya, di dalam sini. Oke, kalau kita rubah ini, misalkan kalau wrap. Oke, kita coba ya, rubah dulu karena kita undo ya, Ctrl Z dulu, sorry. Sampai di yang tadi ya, ini main buttonnya belum masuk, kita coba dulu, masukkan ke home yang bagian scroll ya. Seperti ini. Bentar, kenapa enggak? Oke, kita cut aja ya, coba. Kita cut, lalu kita klik di sini ya, frame home-nya, kita masukkan di sini ya, sudah. Kalau kita paste, Ctrl V, sudah masuk. Sekarang kita bisa coba ya, kita gabungin atau pakai auto layout atau pakai group ya. Nanti kita cek dulu, misalkan. Nah, kalau kita pakai auto layout ternyata bisa ya. Ini kita namakan misalkan left image ya, left image supaya nggak bingung. Nah, di sini kita bisa atur ya, alignmentnya mau di mana. Saya pengennya di bawah tengah ya, kayak gini. Oke, misalkan kita nolkan aja semuanya ya, misal nggak ada masalah harusnya. Nah, paddingnya ini ya yang perlu kita padding atas bawah ini ya, misalkan di angka 100. Oke, men's outwear, kalau kita cek ya sudah muncul ya kayak gini. Oke, nah, lalu kita bisa sama ya, kita masuk ke assets, lalu pilih button, kita insert ya untuk yang kedua seperti itu. Di sini kita pastikan juga sudah pindah ya, pindah ke bagian scrollnya, karena kalau kita taruh di bagian fix nanti mereka akan stay di satu tempat ya, seperti itu. Jadi pastikan di bagian scrolls ya, kayak gitu. Oke, yang sini kita coba women's outwear, misalkan teksnya. Oke, kita bisa atur ini sedikit, lalu kita bisa shift klik ini ya gambarnya, lalu kita shift A atau auto layout ya. Kalau kita klik kanan juga bisa, kita samakan posisi alignmentnya di bawah, terus tadi padding kanan 0, gap juga 0 ya, kayak gini. Oke, sudah kita buat. Kenapa ini masih button? Nah, ini ya, masih loading. Oke, misalkan kita sudah buat 2. Oke, setelahnya kita bisa coba ya lihat. Nah, ini juga sama ya, menurut saya juga nggak perlu ya kita tiru semuanya, nggak apa-apa. Tapi kalau mau dibuat seperti ini, kita bisa buat sama ya prosesnya. Kita buat satu gambar, lalu di bagian prototype nanti yang scroll with parents itu diganti dengan sticky ya. Sama ini juga, oke. Jadi saya akan langsung ke bagian produk ya, seperti ini di sini, oke. Jadi kalau kita coba sekarang kita
kita besarkan dulu ya. Ini bagian home-nya, frame-nya kita besarkan. Oke, seperti ini. Oke ya, contoh nanti kita bisa besarin lagi, nggak apa-apa. Oke, di sini kita akan membuat ini ya, kotak ini, kotak hitamnya, lalu ada produk-produknya seperti ini. Oke, kita bisa buat sama ya, seperti listnya di navigasi untuk teksnya ini ya. Kita bisa buat aja, cukup diketik R ya, rectangle, lalu kita drag ini di, misalkan tingginya sekian ya, berapa, 200 ya misalkan, height-nya kita rubah 200 seperti ini. Lalu tadi warnanya hitam ya, kita bisa panggil aja background black, kita sudah pernah buat. Oke, nggak kelihatan, nggak apa-apa karena frame-nya ini warnanya hitam ya, kayak gini. Oke, jadi nggak masalah. Lalu kita bisa buat di asset ya, di assets kita sudah buat menu list. Oke, kita insert aja. Oke, di sini lalu kita pastikan ya sudah masuk ini di layernya ya. Kalau kita lihat ya, masuk ke scroll. Nah, oke, lalu kita bisa buat ini ya, di shift, diklik ya, rectangle sama menunya tadi. Lalu kita buat auto layout, shift A, coba. Oke, paddingnya kita buat 0 dulu ya, kita rapihin sebentar. 0 ya, jadi alignmentnya kita buat di tengah misalkan ya, di tengah kiri seperti ini. Ini juga 0, nggak apa-apa, kita nggak ada gap ya. Jadi di padding yang kanan kiri ya, kita coba gedein misalkan di 60 contoh. Lalu kita bisa pilih tulisan menu listnya, ini apa contohnya, cardinal stock ya misalkan contohnya. Kita masuk lagi, kita coba misalkan namanya cardinal stock seperti ini. Oke, sudah kita buat ya. Jadi nanti ini bisa ketika diklik akan masuk ke halaman cardinal stock seperti itu ya tadi. Oke. Nah, di foto produknya kita bisa ini ya, misalkan kita ambil aja supaya nggak lama-lama cari gambarnya. Kita masuk ke websitenya, di gambar ini kita klik kanan satu, lalu open image in new tab, atau bisa langsung aja ya kita save nanti misalkan. Oke, kita save dulu. Oke, di sini sudah kita save. Lalu ini juga sama ya, kita open image supaya dapat gambar yang ukuran maksimal ya, 33 ini saya save misalkan. Oke, di sini sudah satu, kita save juga yang ke berikutnya ya. Ini kita klik kanan, open image in new tab ya. Salah tadi, kita
klik kanan, save image as. Oke. Swap pen namanya ya. Oke, sudah. Oke, kalau kita sudah buat, sudah kita copy ya tadi, kita bisa langsung masukin aja 3 gambar ini ke sini ya, langsung kita drag aja. Oke, seperti ini. Kita rapikan dulu ya, kita pinggirin dulu misalkan. Oke. Ya, kita taruh sini, lalu kita bisa sama ya, tiru cara untuk yang 2 gambar ini. Misalkan kita bisa ketik R ya, misalkan, lalu kita bisa drag ini semua ya. Kita rubah ya, tadi ukurannya 1440 ya, ukuran full width-nya, ukuran full layarnya ya, full frame-nya. Lalu kita bagi 3 ya, seperti ini. Oke, lalu kita tinggiin, misalnya tingginya jadi 600 ya, misalkan. Height-nya kita rubah 600, oke. Ini juga sama, kita tambahkan ya fill-nya, lalu kita rubah jadi image, ini dipilih image. Oke, lalu kita sebetulnya bisa ya pakai cara upload tadi atau pakai masking. Tapi saya pakai ini aja, upload aja ya, tadi salah. Oke. Sebentar lagi kita delete. Ini kita pilih 1 gambar. Oke, lalu kita tinggikan ya opacity-nya. Ini seperti ini, oke. Lalu kita bisa delete ini ya, delete gambarnya dulu supaya nggak bingung. Kita select semua, kita delete. Lalu ini kita bisa, coba ya kita lihat dulu gambarnya. Cuma ada teks ya, teks new. Lalu kalau di hover ada ini ya, ada ukuran. Jadi kita perlu buat ini ya, buat satu interaksi ya, ketika ini kita hover, lalu ini akan muncul ya tulisan ukurannya. Oke, jadi kita keluarkan dulu, lalu kita duplikat ya, kita Ctrl D, lalu kita scroll di sini misalkan. Oke, kita bisa select ini ya, contoh sebentar. Oke, jadi kalau ini di hover muncul ini aja ya. Oke, nah, kita bisa buat ini ya, tadi 2 gambar, lalu yang bagian bawah ini kita buat ya teksnya untuk ukurannya seperti ini. Misalkan ukurannya ada apa aja tadi? S sampai XXL ya. Oke. S kalau kita gedein sedikit terlalu besar ya. Misalkan 16 terlalu kecil, nggak apa-apa, kita buat ini aja apa ukuran sesuai ya, misalkan di angka 26, lalu kita buat reguler aja ya, nggak apa-apa. Oke, ini ukuran S, lalu kita duplikat, Ctrl D ya, kita shift, kita geser sedikit, kita rubah jadi M, lalu kita duplikat lagi tulisannya, ini L ukurannya ya, ukurannya L, lalu
bisa tambahkan XL lalu XXL ya. XXL. Oke. XXL. Ini kita buat auto width aja ya, resizing ini auto width seperti ini. Oke. Nah, kita sudah buat ini ya, kita auto layout biar rapi. Kita select semua tulisannya. Lalu kita pencet Shift A ya. Shift A seperti ini. Oke. Ya, kita coba keluarin dulu. Kita bisa pilih ini ya, kita yang gambar kedua ini kita klik kanan lalu kita pilih ini ya, frame selection seperti ini. Oke. Jadi supaya ini berubah jadi frame ya, misalkan saya ganti namanya jadi product cover. Nanti untuk yang bagian berikutnya juga sama ya, kayak gitu. Nanti pelan-pelan kita buat. Oke. Ini seperti ini. Oke, kita sudah buat satu seperti ini. Tadi teksnya kalau di hover ada sama ya. Jadi kita perlu buat juga untuk ininya, nggak apa-apa. Oke, satu aja kita buat. Ya, tadi jadi ini teks ukuran 26 ya tadi, S misalkan. Lalu kita duplikat. Ini sorry, bukan Shift D ya, Ctrl D ya, Ctrl D. Sudah kita duplikat. Sebentar. Nah, ini kita nanti bisa buat di komponen atau di halaman ini juga nggak apa-apa ya, kayak gitu. Nah, ini ketika di hover tulisannya muncul ini ya, garis bawah seperti ini. Kalau kita lihat tadi, jadi cukup di select ini tulisannya lalu Ctrl U ya, supaya ada underline-nya kayak gitu. Oke, jadi ini kita bisa blok aja tulisan ini dua ya. Lalu kita pilih di sini ini ya, create component set seperti ini. Jadi kita buat dua komponen seperti ini. Oke, dua varian ya. Kalau ini untuk tulisan biasa, property default, ini kita kasih nama hover ya, yang kedua. Oke, ini kita tulis text state atau size ya, size baju maksud saya, size state. Oke. Berarti ketika ini di hover maka akan muncul ini ya, underline itu. Jadi while hovering kita pilih change to size state-nya, kita pilih hover ya, seperti ini. Oke. Kalau kita coba masuk ke ini, kita rubah dulu ya namanya, ini size text. Oke. Di sini kita bisa masuk ke aset, lalu ini ya, created in this file, ada ini ya, UI design namanya. Nggak apa-apa, kita pilih aja ini size text. Oke. Kita insert. Nah, ini ya sudah. Kita masukin ke sini ya, auto layout-nya. Nah, ini kita hapus saja. Oke, lalu kita coba tadi ini kita bisa masuk ke desain, lalu kita tambahkan ya properti text-nya supaya cepat. Ini size text. Oke.
value kita tulis S ya, ukuran S maksud saya di sini. Oke. Jadi kalau kita delete ini semua, oke, kita delete. Ada satu ya, kita duplikat aja ini. Kita pastikan masuk di product cover. Oke, kita duplikat. Sebentar, kita cek dulu ini. Oke, kita sebentar ya, kita hapus dulu. Di sini ada, oke, kita masukin lagi ya, sorry. Tadi ke delete apa ininya, kita pilih ya, size text sama. Ini tadi kita buat property text, tapi belum kita ini ya, belum kita assign, jadi kita klik aja dua-dua ini, oke. Lalu kita bisa pilih di sini, sebentar. Oke, misalkan ini satu, ini kita cek dulu ya, default sama hover. Nah ini di text-nya ini ya, teks ini kita bisa pilih apply variable ya, size text ini juga sama ya, size text ini kita pilih size text. Oke, sudah kita buat, lalu kita masukkan balik ya asetnya tadi ini, size text kita insert. Oke, sudah kita masukkan di sini ya, pastikan ini sudah masuk di sini ya, product offer kayak gini. Oke, lalu kita klik, kita bisa duplikat ya, kita Ctrl D. Oke, lalu kita bisa select dua ini, lalu kita Shift A ya, kita auto layout. Nah, jadi sudah muncul auto layoutnya, ini M, kita pilih M, lalu kita Ctrl D, kita pilih L, oke, lalu kita duplikat ya. Di sini kita rubah XL ukurannya, lalu yang terakhir XXL ya, ukurannya kita buat lebih lebar ya tulisannya, seperti ini misalkan. Oke, sudah kita buat ini size text, kita bisa ini ya, kita cut aja, kita Ctrl X, lalu kita masuk ke halaman komponen ya. Di halaman komponen kita bisa masukkan ini di bagian navigasi, nggak apa-apa. Oke, misalkan ya di sini kita coba rapihin posisinya. Oke, sudah. Oke ya, kita balik ke halaman UI design seperti ini. Oke, lalu kita bisa kita zoom out sedikit ya, ini kita pilih alignmentnya di tengah ya, di tengah posisinya sini. Oke, ada apa lagi waktu di hover ini ya, apa semacam overlay sedikit ya, ada overlaynya, jadi kita bisa buat, kita pencet R misalkan di sini, kita
kita buat ya overlay-nya. Oke, kita pastikan ini posisinya product hover. Nah ini ya frame 7 ini yang kita buat tadi untuk size-nya. Ini kita bisa taruh di atas ya, di atasnya rectangle ini. Oke, lalu kita bisa buat ini warnanya jadi hitam ya, hitam tadi kalau kita lihat. Terus kita bisa buat gradient ya di sini, gradient. Oke. Lalu kalau kita lihat tadi posisinya seperti ini ya, dari atas ke bawah. Misalkan kita buat seperti ini, oke. Ini kita buat 0, 0, 0 ya, hitam, oke. Lalu opacity-nya kita kecilin jadi misalkan berapa ya, 30, ini 20. Kalau kita lihat ulang, sebentar. Ya, kurang lebih berarti yang bagian atas harus ini ya, kecil opacity-nya, oke. Jadi kita bisa rubah ini misalkan 5 contoh. Seperti ini, lalu ininya kita besarin sedikit, misalkan 60%. Ya, kayak gini, oke. Sudah kita buat ya. Lalu kita bisa sama ya, ini kita klik kanan, kita frame selection ya. Jadi ini kita namakan product default. Default 1 ya, karena ini gambar pertama. Lalu ini kita bisa rubah namanya jadi product hover 1 ya. Jadi ini gambar pertamanya, oke. Kita rapikan sedikit. Oke, lalu kita bisa buat ini menjadi ini ya, kita blok dua gambar ini, dua frame ini. Ya, kita bisa buat ini ya, kita klik kanan komponen set ya, misalkan namanya, oke. Komponen 1 ini kita rubah namanya jadi product image ya, product image, oke. Lalu di properti 1 kita bisa rubah namanya jadi state ya, product state supaya nggak bingung. Product state, oke. Ini product default, ini product hover ya, kayak gini, oke namanya. Kita buat prototipenya seperti ini, interaction kita kalau hover berubah ya. While hovering kita change to ke product hover 1 ya. Kita bisa kasih animasi, misalkan kita buat is out, contoh kita coba 500 milisecond misalkan, oke. Ya, kita sudah buat. Lalu kita coba aja di sini di assets, lalu di ini ya, di product image ini di created in this file, oke. Ya, kita buat product default, kita insert, oke ya. Ini misalkan tadi seperti ini ya, contoh. Lalu kita untuk keperluan ini ya, keperluan apa, prototyping, jadi kita bisa duplicate dulu, nanti kita bisa buat gambar-gambar berikutnya ya, oke. Misalkan di sini gambar ketiga ya,
bukan Shift D ya, tapi Ctrl D. Sorry, saya salah. Ctrl D. Oke. Ya, kita sudah masukkan. Ini dipastikan ini ya masuk ke dalam frame home sini ya. Jangan keliru. Oke, sudah masuk di scroll. Oke, kita coba ya di prototype. Ini tadi, oke. Oke ya, sudah ada ininya. Tapi karena kita belum atur ya yang bagian lain-lainnya, jadi kita bisa langsung aja. Misalkan ya, ini kita buat satu rectangle ya, supaya nggak nggak overlapping sama yang bagian atas kayak gini misalkan. Oke, kita contohkan dulu. Oke, misalkan tadi ya segini, misalkan sama ukuran ininya ya, jadi mepet. Lalu kita bisa buat warnanya hitam. Ini ya, di sininya kita align untuk seperti ini misalkan ya. Jadi jangan sampai rectangle-nya di atas produk image ini ya. Lalu rectangle-nya kita coba besarin sedikit ya sampai full. Apakah ada perubahan ya? Kita cek dulu. Oke. Nah, lebih rapi ya seperti ini. Oke. Overlay-nya sudah ada. Kalau kita hover sudah muncul ya. Seperti ini. Nanti di video berikutnya kita akan coba rapiin buat gambar-gambarnya ya. Oke, lalu kita bisa tambahkan nanti gambar-gambarnya ya. Jadi untuk di video kali ini kita sampai sini dulu. Nanti di video selanjutnya saya akan melanjutkan ya terkait untuk menambahkan gambar, lalu kita bisa tambahkan lagi yang lain-lainnya ya, seperti itu. Jadi terima kasih sudah nonton video ini. Semoga di video ini bisa membantu pembelajaran kalian semua ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.